kalah. Makanya di dalam kondisi tersebut, kita juga harus menyesuaikan diri kita dengan, peradaban besok ini bagaimana, sejauh apa AI ini akan berkembang. Jadi kalau menurut saya sendiri, kita itu bisa tersaingi oleh orang yang memakai AI. Jadi di sini bukan masalah AI-nya, tetapi bagaimana kalau urusannya sama pekerjaan tersebut ya, bagaimana cara kita juga bisa memanfaatkan, AI ini untuk, kehidupan kita, untuk pekerjaan kita. Jadi semakin pintar orang tersebut menggunakan AI, maka dia kan susah disaingi gitu karena, misalkan saja kita tidak pakai AI dan kita harus melawan orang yang menggunakan AI, pasti kita akan kalah. Entah itu dalam, dunia pelajar, bahkan di dalam, dunia pekerjaan kita pasti kalah. Jadi di sini kita harus berusaha cepat-cepat beradaptasi dan meningkatkan skill atau kemampuan kita di bidang teknologi ini. Terima kasih, itu dari saya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, terima kasih Kak Farado sudah menjawab pertanyaan dari Kak Ibad. Untuk Kak Ibad, bagaimana? Apakah sudah jelas yang dijelaskan oleh Kak Farado tadi? Cukup jelas, terima kasih atas Ya, penjelasannya. terima kasih kembali. Untuk yang mau menjawab, untuk mau mengasih pertanyaan atau diskusi bersama, silakan untuk on mic terlebih dahulu. Yang mau bertanya silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Perkenalkan, saya Safarudin dari Mansat Lamongan. Di sini saya ingin bertanya, dari pernyataan sebelumnya tentang dampak positif tentang AI yang bisa bermanfaat bagi manusia, yang telah Ulangi, disebutkan sebelumnya. mohon maaf. Coba ulangi lagi untuk namanya. Karena Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ahmad Fairuz Safarudin, bisa dipanggil Fairuz. dari Dari Mansat Lamongan. Lamongan. Oke, bisa dilanjutkan? Ya. Silakan dilanjutkan. Baik. Dari pernyataan sebelumnya mengenai manfaat AI dalam membantu pelajar dalam menyelesaikan tugas, bagaimana pendapat Anda tentang banyaknya pelajar yang malah memanfaatkan AI untuk hanya sekedar mencari nilai pada guru-guru tersebut. Jadi, guru ini memandang siswa tersebut, nilai murid tersebut memang besar. Tapi dalam sisi lain, siswa tersebut hanya memanfaatkan AI saja. Jadi di satu sisi, anak itu memang punya nilai besar, tapi anak tersebut memanfaatkan AI dan tersebut tidak mengetahuinya. Lalu, apakah itu masih menjadi dampak positif bagi keberlangsungan pendidikan di Indonesia, ataupun malah menjadi satu hal kebalikannya atau hal negatif? Seperti itu. Dan jika hal tersebut adalah hal negatif, bagaimana cara mengatasi hal tersebut dalam dunia pendidikan? Terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk Kak Karisma atau Kak Farado, silakan menjawab pertanyaannya. Aku naik. Baik, kepada saudara Fairuz, terima kasih atas pertanyaannya. Ya kan, tadi pertanyaannya kan bagaimana kita mengatasi atau tanggapan kita mengenai adanya ini kan penggunaan AI yang digunakan untuk mengerjakan tugas sehingga siswa tersebut mendapat nilai yang bagus. Namun faktanya guru itu lebih memandang tugas siswa tersebut dengan nilai tinggi ya kan, sehingga guru tersebut itu beranggapan siswanya itu pintar ya kan, seperti itu. Lalu bagaimana cara mengatasinya jika itu dampak positif? Nah, sebelumnya untuk penerapan AI di bidang pendidikan itu untuk mengerjakan tugas itu
memang sebenarnya itu hal yang positif. Mengapa? Karena itu membantu siswa dalam mengatasi masalahnya. Namun perlu digarisbawahi bahwa penggunaan AI yang digunakan untuk mengerjakan tugas ini itu seharusnya siswa tersebut tidak murni mengcopy jawaban dari AI tersebut. Namun, siswa juga harus memahami dan memodifikasi menjadi pemahamannya sendiri. Nah, dari situ, maka siswa tersebut itu tidak cenderung hanya menggunakan AI untuk mengerjakan tugas, melainkan juga mendapatkan ilmu baru terkait tugas yang ditanyakan tersebut. Nah, kemudian bagaimana tanggapan guru untuk mengenai AI pengerjaan tugas menggunakan AI ini? Nah, seharusnya guru itu melakukan peningkatan keketatan dalam penilaian tugas. Misalnya, suatu guru itu tidak boleh menerima murid tersebut pintar hanya karena nilainya tinggi. Karena apa? Pada dasarnya atau pada zaman sekarang itu, semua siswa itu cenderung menggunakan AI dalam mengerjakan tugas demi untuk dalam bentuk, apa ya, mengerjakan tugas secara instan lah. Nah, seperti itu. Nah, jadi dalam penggunaan tugas ini itu cenderung AI digunakan untuk dampak yang negatif. Mengapa? Karena tujuannya untuk melakukan hal yang tidak baik, alias bertujuan untuk ditujukan untuk mengerjakan tugas dengan tujuan untuk mendapatkan nilai yang baik, namun siswa tersebut itu tidak memahami apa yang dikerjakan. Ini mungkin pada kesempatan kali ini itu masih merajalela dan dampaknya belum kelihatan. Namun pada sekitar 5 tahun atau 10 tahun ke depan, maka Indonesia akan menyaksikan bahwa kebodohan akan merajalela. Mengapa? Karena siswa cenderung menggunakan AI tanpa memahami apa yang ditanyakan kepada AI tersebut, serta para guru mendukung kegiatan siswa tersebut. Nah, cara mengantisipasinya tentu dengan peran guru bahwa keketatan tugasnya itu harus semakin diperketat dan memastikan bahwa siswanya tidak menggunakan AI. Bagaimana caranya? Dengan cara saat pembagian tugas itu jawabannya secara spontan atau di dalam kelas, alias meminimalisir PR untuk meminimalisir pengerjaan di rumah dengan menggunakan alat bantu seperti teknologi AI tersebut. Jadi kembali lagi bahwa pengerjaan tugas dengan menggunakan AI itu di sisi lain itu positifnya karena siswa tersebut mengetahui bagaimana cara menggunakan AI dalam pengerjaan tugas. Apabila berpositif itu siswa tersebut itu mengetahui apa yang ditanyakan, namun juga negatif apabila siswa tersebut hanya menyalin atau mengcopy jawaban dari AI tanpa memahami isi dari AI tersebut. Seperti itu. Apakah ada yang kurang jelas atau yang perlu saya jelaskan kembali? Oke, terima kasih untuk Kak Karisma. Apakah Kak Virus ada yang kurang jelas mengenai yang disampaikan oleh Kak Karisma? Baik, sudah cukup jelas. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Untuk yang mau mengajukan pertanyaan atau mau diskusi, silakan on mic. Untuk silakan on mic. Saya boleh diskusi dan mengajukan pertanyaan lagi nanti? Ya. Jadi gini, kalau menurut saya tadi saya menilai pertanyaan Bang Virus sangat-sangat bagus untuk kondisi saat ini. Entah siapa yang bocengi Mas Virus join di webinar ini. Aku tahu siapa orangnya. Oke, lanjut kembali ke topik utama. Tadi Mas Virus membahas tentang Mas Virus membahas tentang penyalahgunaan AI oleh para siswa. Dan dijawab oleh Saudari Karisma sendiri akan pentingnya peran guru di sini. Masalahnya, Mbak, tidak semua Bapak Ibu guru itu menguasai hal kayak gini-gini, apalagi AI. Jangankan AI, urusan teknis saja itu kadang kalau berhubungan dengan teknologi,
apalagi misalkan berhubungan dengan internet atau segala macam. Hal yang teknis kecil saja itu beliau-beliau banyak sekali yang kesusahan, apalagi Bapak Ibu guru yang sudah berumur, mohon maaf, berumur menjelang pensiun, itu malah sangat-sangat kesulitan, apalagi menghadapi tantangan AI. Nah, pertanyaan saya, bagaimana pendapat Mbak Karisma sendiri? Itu untuk pertanyaan saya yang pertama. Dan pertanyaan saya yang kedua, tadi Mas Farado membahas tentang apa tadi itu? Komputer mekanik. Komputer kuantum ya, Mas? Mas Farado? Komputer, iya benar, benar Mas, komputer kuantum. Saya itu bertanya-tanya, seperti apa sih model atau bentuk komputer kuantum itu tadi? Terus perkembangan komputer kuantum itu saat ini tuh seperti apa? Lalu di Indonesia itu sudah ada apa belum? Soalnya saya lihat di Lamongan sekitar ini info-info kayak gini kok baru saya dengar gitu. Entah saya yang ketinggalan zaman atau memang lingkungannya belum ada atau bagaimana, saya kurang tahu. Jadi tolong jelaskan tadi. Sampai di mana sih perkembangan apa ini? Komputer kuantum sendiri, dan itu tadi komputer kuantum itu seperti apa, saya kok kurang paham gitu. Tolong dijelaskan atau jelaskan ulang lah. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Kak Rivaldi. Mohon dijawab Kak Karisma dan juga Kak Farado. Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Kak Rivaldi atas pertanyaannya. Ini merupakan lanjutan dari pertanyaannya Kak Fairuz ya. Nah, bagaimana sih pendapat saya tentang guru yang sudah anggapannya ya udah 50 tahun ke atas yang kurang memahami penggunaan teknologi AI ini dalam pengerjaan pengerjaan tugas siswa ya kan? Menurut pendapat saya ya kan, bagaimana sih cara guru tersebut itu agar bisa meminimalisir siswa dalam menggunakan AI saat mengerjakan tugas? Nah, seperti ini. Nah, jadi guru yang sudah berumur 15 tahun, yang berumur 50 tahun itu pasti memiliki pengalaman kerja yang lebih banyak kan daripada guru-guru yang berumur 20 tahun. Nah, meskipun guru yang berumur 50 tahun saat ini itu cenderung kurang memahami tentang penggunaan AI daripada guru yang lebih muda ya kan, namun tetap saja penggunaan AI itu bisa diminimalisir. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan cara yang pertama seperti yang saya katakan tadi, yaitu dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang spontan. Tujuan spontan itu apa? Untuk melatih siswa bahwa pentingnya menggunakan pemikiran mereka sendiri tanpa harus bergantung kepada AI. Nah, dari situ maka siswa itu akan cenderung sebelum kegiatan pembelajaran atau sebelum hari sekolah tersebut itu dia itu akan belajar. Lalu di mana pemanfaatan AI-nya? Nah, pemanfaatan AI-nya itu di saat belajar. Nah, pada saat belajar itu siswa bisa siswa bisa memperoleh banyak informasi melalui menggunakan AI, yaitu dengan mencari beberapa sumber-sumber atau informasi terkait yang misalnya tidak ada di buku ya kan. Nah, jadi AI-nya itu digunakan untuk mencari data atau mencari informasi saat belajar sebelum sekolah besok. Nah, kemudian tugas gurunya itu apa? Tugas gurunya itu memberikan pertanyaan secara spontan. Nah, jadi pada saat guru yang berumur 50 tahun yang memiliki pengalaman kerja yang lebih banyak, maka dia itu cenderung memiliki bank soal atau misalnya itu sudah tahulah apa saja yang perlu dipertanyakan, apa saja yang perlu didiskusikan kan. Nah, sehingga guru itu bisa memberikan pertanyaan itu secara spontan pada saat itu juga untuk melatih gaya pikir siswa. Nah, dari situ siswa akan cenderung untuk tidak menggunakan AI. Mengapa? Karena itu secara spontan pada saat itu juga. Jelas harus di-timing ya, karena kalau tidak dikasih timing, nanti siswanya tetap menggunakan AI. Nah, selain itu juga, kan dalam penggunaan AI ini itu kan tidak semuanya itu berorientasi kepada guru yang umurnya di atas 50 tahun. Kan ada juga peran wali kelas, peran kepala sekolahnya juga itu kan bisa membuat beberapa kebijakan. Misalnya pada saat sekolah atau pas pembelajaran itu tidak boleh menggunakan HP itu kan juga bisa, ya kan? Jadi pada umumnya itu kita itu dalam menghadapi perkembangan teknologi AI ini, itu kita tidak bisa menggerakkannya sendiri, kita tetap membutuhkan orang lain untuk mensukseskan
tujuan atau keinginan kita agar bisa selaras dengan perkembangan teknologi. Jadi kita tetap bisa membuka mata, mengikuti perkembangan teknologi AI tanpa kita harus menimbulkan dampak negatif baru pada rentang waktu atau di masa depan. Seperti itu. Itu menurut pendapat saya. Oke, Kak Karisma, terima kasih untuk pertanyaan pertama dari Kak Revaldi. Untuk pertanyaan yang kedua, saya persilakan untuk Kak Farado untuk menjelaskannya. Oke, di sini saya izin menjawab pertanyaan dari Kak Revaldi tadi. Eh, Kalau tanya bentuknya seperti apa, di sini yang pasti bentuknya sangat berbeda dengan komputer klasik atau komputer konvensional pada umumnya. Eh, di sini juga kalau Mas Revaldi tanya, apakah di Indonesia sudah ada komputer kuantum? Di sini saya akan jawab berdasarkan data atau riset yang saya lakukan. eh, di Indonesia sendiri, kita lagi bersama-sama mengembangkan bagaimana komputer kuantum ini bisa eh, berguna bagi kehidupan kita. Jadi di sini yang saya lihat dari riset, kampus-kampus seperti ITB, ITS ini sudah menggunakan komputer kuantum untuk riset dan pendidikan mereka. Nah, tapi di sini permasalahannya, kita juga belum tahu sebenarnya komputer kuantum seperti apakah yang mereka pakai untuk riset mereka, untuk jurnal atau studi-studi mereka. Eh, Pasti kan ada banyak jenis ya di situ ya. Tapi di sini kalau berdasarkan data, ITB saja dari apa namanya, Stay ITB itu sudah menggunakan komputer kuantum pertama untuk riset mereka. Nah, tapi di sini kalau dari saya sendiri saya kurang mengetahui sebenarnya jenis komputer kuantum seperti apakah yang mereka pakai gitu loh. Karena setelah saya riset juga sepertinya komputer kuantumnya tidak terlalu berbeda ya dengan komputer konvensional atau komputer klasik. Kan juga sekarang ini sebenarnya juga masih masa perkembangan dari menuju komputer kuantum itu sendiri gitu. Jadi sebenarnya kalau dibilang apakah sudah ada, mungkin sudah ada, tetapi belum sempurna. Jadi mungkin itu yang bisa saya jawab. Saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, terima kasih untuk Kak Farado dan juga Kak Karisma. Bagaimana untuk Kak Revaldi atas penjelasan dari Kak Karisma dan juga Kak Farado? Mas sudah jelas. Oke, untuk Kak Karisma, terima kasih. Untuk Mas Farado, berarti komputer kuantum ini barang baru ya? Maksudnya baru keluar ya? Maksudnya enggak, tak kira kan barang ini kan sudah lama gitu, tak kira. Oke, terima kasih. Jadi gini Mas, gini, ini ya benar, emang baru karena di sini kan temanya tentang gambaran informatika dan teknologi untuk masa depan. Jadi yang saya sebutkan tadi seperti komputer kuantum, terus AI yang sudah mulai mandiri dan mulai menggantikan pekerjaan manusia sama smart city tadi itu masih berupa gambaran gimana sih informatika atau teknologi kita nanti di masa depan itu seperti apa. Jadi itu sebenarnya masih berupa kayak angan-angan atau rencana kita ke depannya. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, contohnya smart city, ya itu ya juga belum terlaksana gitu. Yang saya sebutkan tadi kan di mana kayak si smart city tadi itu ada sensor di jalan raya yang bisa mengetahui kemacetan atau apapun itu kan belum terlaksana. Jadi sebenarnya di sini posisi kita ini masih dalam masa-masa transisi atau masa-masa perkembangan 3 hal yang tadi saya sebutkan itu, termasuk juga komputer kuantum. Pastinya komputer kuantum ini nanti bisa menyelesaikan komputasi atau proses berpikir serta masalah-masalah yang lebih rumit atau lebih kompleks daripada komputer-komputer kita biasanya. Dan ya untuk sekarang masih dalam perkembangan. Jadi ini juga termasuk
hal baru yang sangat ditekankan di dalam dunia AI ini, di dalam dunia informatika ini. Jadi seperti tadi ada kampus-kampus yang mengembangkan komputer kuantum ini sebenarnya juga menurut saya sendiri masih belum sempurna. Jadi ini masih tahapan proses menyempurnakan komputer kuantumnya ini, gitu. Terima kasih, saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, terima kasih untuk Kak Farado. Bagaimana dengan Kak Revaldi? Apakah sudah jelas? Oke, terima kasih. Sangat-sangat jelas. Oke, terima kasih kembali. Untuk sesi tanya jawab ini kita lanjutkan ya, tapi cuma ada satu tanya jawabnya karena waktunya juga mau selesai. Untuk yang mau tanya jawab, saya persilakan. Langsung on mic aja. Oh, namanya kan kita semua langsung. Lala iku sih takok apa gak sih? Sing Ryzen niku mbok takoki coba naik kepada Mbak Akadria. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak ada, saya akhiri. Bisa saya tanya kembali? Oh, ya. Untuk pertanyaan kedua saya berkaitan dengan pendapat dari Mas Farado tadi tentang pengembangan komputer AI yang ada di dunia. Kampus yang Anda maksud dalam pengembangan AI itu kampus apa? Dan di satu sisi juga pengembangan yang Anda maksud itu pengembangan seperti apa? Apakah pengembangan berbasis data ataukah pengembangan yang dimana itu mengembangkan mengembangkan potensi AI itu dalam pemanfaatan di dunia, dan apakah pengembangan tersebut juga berpengaruh pada kemajuan Indonesia ataukah malah menjadi dampak yang bisa itu membahayakan rakyat Indonesia? Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Kak Farado bisa untuk menjawab pertanyaannya. Oke, di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Mas Fairuz tadi. Kampus apa? Tadi saya cari berdasarkan riset, kampus-kampus yang sudah menggunakan komputer kuantum untuk pendidikan mereka, yaitu adalah ITB, sama ada satunya lagi itu ITS. Jadi kampus-kampus yang berbasis teknik ini itu sudah mulai menggunakan komputer kuantum untuk riset dan studi mereka. Nah, kalau saya bilang di sini masih dalam tahap perkembangan, itu sudah mungkin perkembangan yang berbasis data. Jadi sebenarnya dari komputer kuantum ini kan masih belum sempurna. Seperti halnya ini sama seperti AI, Mas. Jadi kalau AI itu mulai dari kemarin ada pertama mungkin launching ChatGPT, disempurnakan lagi 4.0, disempurnakan lagi 4 titik berapa gitu untuk menyempurnakan teknologinya tersebut.
Jadi di sini komputer kuantum ini sama halnya seperti AI yang dalam proses pengembangan. Jadi komputer kuantumnya ini mungkin waktu keluar itu sama seperti AI, dan komputer kuantum ini terus dikembangkan oleh mahasiswa-mahasiswa di sana. Jadi komputer kuantumnya ini mengalami perkembangan yang sama seperti AI. Jadi nanti mungkin ada upgrade atau kita apa namanya, dari komputer kuantum ini mungkin up dari segi apa namanya, device atau apapun itu, yang pasti komputer kuantum ini sama seperti AI yang pada saat ini itu selalu dikembangkan. Jadi intinya komputer kuantum ini belum sempurna dan statusnya pada saat ini masih dikembangkan untuk mungkin performa yang jauh lebih baik dari saat ini. Jadi saya sudah tadi mencari data bahwa ya memang dari komputer kuantum ini belum sempurna. Jadi ya samalah seperti AI ChatGPT yang selalu berkembang dari 3.0, 4.0 seperti itu. Jadi perkembangan yang dimaksud perkembangan seperti itu untuk menjadi lebih akurat, lebih banyak masalah atau komutasi yang bisa diselesaikan dengan komputer kuantum ini. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih untuk Kak Pardo sudah menjawab pertanyaan dari Kak Virus. Terima kasih semuanya atas antusias kalian mengikuti webinar di siang hari ini. Saya kembalikan kepada host. Saya Naila Wadafauzia, pamit untuk undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naila, apa itu sih Kak Mbok iki ya takoni setuju apa gak mbek pendapat Wih, yang Mbok keren banget ya obrolannya. Terima kasih pastinya buat pemateri kita Kak Karisma dan Kak Rado. Dan juga moderator kita Kak Naila. Semoga hasil webinar hari ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan bagi seluruh partisipan. Sebelum kita akhiri, boleh dong on cam buat kita foto dulu untuk dokumentasi kita semua. On cam. On cam. Mohon untuk peserta bisa on cam buat dokumentasi kita. Oke, semuanya sudah? 1, 2, 3. Baik, terima kasih semuanya. Webinar hari ini resmi saya tutup. Saya selaku host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guys.